Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Minati Wayuning Rahayu, NIM 2022-12017, kelas Akuntansi 1A. Saya akan membahas tentang manajemen strategi. Pengertian, manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Sedangkan strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Dan model bisnis adalah bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Alasan manajemen strategik dianggap penting. Yang pertama, karena itu membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Yang kedua, karena hal itu penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Dan yang ketiga, manajemen strategik membantu mengoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Proses manajemen strategik. Yang pertama, identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Yang ketiga, pelaksanaan analisis internal. Yang keempat, pemformulasian strategi. Yang kelima, pengimplementasian strategi. Dan yang terakhir, pengevaluasian strategi. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Yang kedua, weakness atau kelemahan adalah aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlukannya tetapi tidak memiliki. Yang ketiga, opportunities atau peluang adalah tren positif di lingkungan eksternal. Yang keempat, threats atau ancaman adalah tren negatif. Strategi korporat. Dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada maupun bisnis baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, backward and forward, integrasi horizontal, dan diversifikasi yang berhubungan dan tidak berhubungan. Dengan strategi stabilitas, organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Kedua, strategi pembaruan, pengurangan biaya dan pemutarbalikan memperlihatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Dengan menggunakan matriks BGC sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat mangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. 4 kategori matriks BGC adalah sapi perah, bintang, tanda tanya, dan anjing. Strategi kompetitif. Yang pertama, menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Yang kedua, menjelaskan 5 model kekuatan Porter. Dan yang ketiga, menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Yang pertama, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi, keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. 5 model kekuatan Porter. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Yang ketiga, daya tawar beli. Yang keempat, daya tawar pemasok. Dan yang terakhir, rivalitas saat ini. Strategi kompetitif Porter. 3 strategi kompetitif Porter adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan biaya, bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. Yang kedua, diferensiasi, bersaing atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Dan yang terakhir, fokus, bersaing dalam segmen yang sempit baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Masalah manajemen strategik saat ini. Fleksibilitas strategik. Fleksibilitas strategik yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat,
dan menyadari ketika keputusan strategik itu tidak berhasil merupakan hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang tidak pasti. Strategi e-bisnis. Manajer dapat menggunakan strategi e-bisnis untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik berfokus pada kelompok pelanggan khusus, atau menurunkan biaya dengan menstandarisasi fungsi kantor tertentu. Strategi e-bisnis lainnya adalah strategi click and bricks yang menggabungkan lokasi online dengan toko tradisional. Manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekankan layanan pelanggan. Manajer strategi dapat menerapkan strategi yang lebih inovatif, termasuk memutuskan penekanan inovasi organisasinya, riset ilmiah dasar, pengembangan produk atau pengembangan proses, dan menetapkan waktu inovasinya, penggerak pertama atau pengikut. Selanjutnya, isu-isu manajemen. Yang pertama, yaitu keunggulan. Keunggulannya yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut, dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Yang pertama, perusahaan berukuran besar cocok menggunakan strategi kompetitif karena memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan dan mempunyai banyak alternatif ketika mengambil keputusan strategis. Yang kedua, perusahaan berukuran kecil cocok menggunakan strategi korporasi dengan keunggulan dapat menspesifikasikan bisnis apa yang digeluti dan apa yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan nirlaba cocok menggunakan strategi pertumbuhan mempunyai keunggulan yaitu digunakan sebagai organisasi yang ingin mengembangkan jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, perusahaan global cocok menggunakan strategi inovasi karena mempunyai keunggulan yaitu mencerminkan filosofi inovasi organisasi dan pengendalian terhadap sumber daya yang langka dan membuat persaing tidak dapat mengaksesnya. Setuju. Bagi organisasi nirlaba melaksanakan apa itu konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan untuk mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lain. Yang ketiga, perkembangan etika. Perkembangan etika dalam analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan karena etika dalam organisasi memunculkan antara hubungan organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. Internet. Internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Sebagai contoh, Dell melopori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Ketika manajer berpikir mengenai strategi, mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomi dari model bisnis perusahaannya. Yang kelima adalah misi. Misalnya, pada misi PepsiCo adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan siap saji. PepsiCo mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menempatkan pada bisnis yang berbeda. Kemudian, misi Facebook adalah utilitas sosial yang menghubungkan Anda dengan orang lain. Kemudian, misi National Heart Foundation of Australia adalah mengurangi penderita dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. Kemudian, misi Nutrisi Food adalah berusaha untuk menjadi pioner dan memimpin dalam memberi solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat,
dan penuh arti baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Yang terakhir, misi Coca-Cola adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari, setiap hari. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.